Lihatlah gambar satelit dari Tiongkok ini. Sekilas, tidak ada apa-apa selain lanskap gurun yang kosong dan kering. Tapi tepat di tengahnya ada sesuatu yang tidak biasa, semacam struktur. Saat kita perbesar, kita bisa lihat itu tampak seperti kapal induk, jenis yang digunakan oleh militer di seluruh dunia sebagai pangkalan udara terapung, lengkap dengan landasan pacu, jet tempur, dan senjata. Tapi yang satu ini tidak berada di lautan, melainkan di tengah gurun pasir. Mari kita lihat lebih dekat untuk memahami konteksnya. Gambar satelit ini menangkap pemandangan gurun Taklamakan di Tiongkok Barat Laut, sebuah wilayah yang memukau sekaligus ekstrim. Biasanya, kapal induk beroperasi di laut terbuka. Namun, gurun ini meskipun jauh lebih kering, menawarkan tantangan yang tak kalah ekstrim. Dari sudut pandang global, gurun Taklamakan adalah fenomena alam yang luar biasa. Berbeda dari gurun lainnya yang didominasi oleh batu, gurun Taklamakan sepenuhnya terdiri dari pasir, menjadikannya salah satu tempat paling unik di dunia. Faktanya, ini adalah gurun pasir terbesar kedua di dunia. Luas, tidak berpenghuni, dan tampaknya tidak tersentuh oleh manusia. Gurun ini membentang seperti mata raksasa yang terbuat dari pasir, lanskap yang begitu asing, hingga hampir terlihat seperti milik planet lain. Jadi, mengapa dari semua tempat militer Tiongkok membangun struktur ini di sini? Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok semakin sering menjadi berita utama karena proyek kapal induknya yang berkembang. Kapal induk buatan dalam negeri pertama Tiongkok telah mulai beroperasi. Tiongkok jelas telah berinvestasi dalam infrastruktur industri pertahanan ini untuk memproduksi kapal-kapal ini. Hanya 15 tahun yang lalu, Tiongkok tidak memiliki satupun kapal induk. Hari ini, mereka memiliki 3. Tetapi, jika kita perhatikan lebih dekat pada bentuk di gambar satelit, ada sesuatu yang tidak beres. Desainnya tampak kurang selaras dengan kapal induk buatan Tiongkok sendiri. Sebaliknya, struktur tersebut lebih mencerminkan gaya desain kapal induk Amerika. Jika dibandingkan, bentuk ini sangat mirip dengan kapal induk kelas Gerald R. Ford yang merupakan model paling canggih dalam armada Angkatan Laut Amerika. Bergerak sedikit menjauh dari lokasi ini, kita dapat melihat jalan yang membelah gurun. Ini tampaknya adalah rel kereta api. Dan di sisi lain, rel struktur lain terlihat. Yang satu ini tidak terlihat seperti kapal induk, tetapi memiliki kemiripan yang mencolok dengan kapal perusak kelas Arleigh Burke, salah satu kapal perang yang paling banyak digunakan di Angkatan Laut Amerika. Kemiripannya sungguh mencolok, bukan hanya karena bentuk umumnya yang menyerupai, tetapi juga karena detail-detail utama yang begitu akurat, seperti anjungan kapal, corongnya, hingga sistem peluncuran vertikal yang dirancang untuk menembakkan rudal. Namun, tetap saja ada sesuatu yang terasa kurang nyata. Alih-alih terlihat seperti kapal sungguhan, ia lebih menyerupai maket datar, sebuah replika yang dibuat dengan teliti untuk meniru wujud aslinya. Pemeriksaan gambar satelit historis mengkonfirmasi kecurigaan ini. Kita dapat melihat bahwa pada tahun 2020, situs tersebut pertama kali muncul sebagai kisi-kisi kubus dengan beberapa struktur tinggi, mungkin tiang atau antena yang diatur dalam bentuk kapal perang Amerika. Baru kemudian, garis besar lengkap kapal ditandai lebih jelas. Bentuk kapal induk juga tampaknya hanya maket. Di sini, gambar satelit yang lebih tua menunjukkan bahwa tempat ini awalnya memiliki tata letak yang berbeda, menampilkan 3 bentuk yang berbeda, garis besar kapal induk berukuran kecil dan sedang, dan versi terbesar digambar dengan tiang-tiang logam tinggi itu. Dan ketika kita melihat lagi rel kereta api yang melintasi bagian tengah, kita bisa melihat betapa anehnya rel itu. Alih-alih berjalan lurus, rel melengkung dan berliku sebelum membuat belokan tajam ke kanan. Ini aneh karena gurun di sekitarnya adalah tanah yang benar-benar datar. Jadi sama sekali tidak ada rintangan alami yang akan membutuhkan belokan ini. Mengapa rel tidak dibangun dalam garis lurus? Dan itu menjadi lebih aneh ketika kita mengikuti kemana rel-rel ini mengarah. Menuju ke utara, mereka berhenti di sebuah pangkalan yang dilengkapi hanggar besar, beberapa bangunan pendukung, serta deretan truk yang terlihat sibuk di sekitarnya. Namun, saat mengikuti rel ke arah selatan, pemandangan berubah drastis. Rel tersebut berakhir begitu saja di tengah gurun, tanpa jejak konstruksi yang sedang berlangsung atau tanda-tanda tujuan yang jelas.
Fenomena ini mengundang pertanyaan besar. Apa sebenarnya tujuan Tiongkok melakukan semua ini? Untuk memahami lebih dalam, penting untuk melihat di mana kapal induk asli yang menjadi model maket ini berada. Fakta mengejutkan muncul. Kapal induk Amerika Serikat seringkali tidak sejauh yang dibayangkan dari lokasi gurun ini. Bahkan, kapal induk Amerika telah dikerahkan ke Laut Tiongkok Selatan, menunjukkan bahwa langkah Tiongkok mungkin bukan sekadar latihan biasa, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar. Ketegangan di perairan sekitar Tiongkok telah meningkat selama bertahun-tahun yang mengarah ke konfrontasi yang sering terjadi antara Amerika dan Tiongkok. Di pusat perselisihan ini ada dua konflik utama, Laut Tiongkok Selatan dan Taiwan. Di Laut Tiongkok Selatan, beberapa negara mengklaim berbagai wilayah yang tumpang tindih dan Tiongkok menegaskan klaimnya atas hampir seluruh laut, memperlakukan lautan sebagai wilayah nasionalnya sendiri daripada perairan internasional. Untuk memperkuat klaim ini, Tiongkok secara artifisial memperluas pulau-pulau dataran rendah dan terumbu karang bawah air, menutupinya dengan pasir dan mengubahnya menjadi pos militer. Amerika sebagai tanggapan secara teratur mengirimkan kapal perang melalui perairan ini dan melakukan latihan militer. Tujuan dari yang disebut Operasi Kebebasan Navigasi ini adalah untuk menantang klaim teritorial Tiongkok di laut. Tapi ini hanya salah satu alasan mengapa kapal induk Amerika hadir di dekat Tiongkok. Konflik utama kedua adalah situasi yang semakin tegang antara Tiongkok dan Taiwan. Ketegangan atas Taiwan tampaknya tidak semakin dekat ke resolusi damai. Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sementara Taiwan secara de facto beroperasi sebagai negara yang sepenuhnya merdeka dengan pemerintahannya sendiri. Tiongkok daratan memandangnya sebagai provinsi yang membangkang, yang jika perlu dapat dibawa di bawah kendali dengan paksa. Ancaman invasi Tiongkok ke Taiwan sangat nyata dan itu adalah sesuatu yang ditentang oleh Amerika. Itulah sebabnya Angkatan Laut Amerika mempertahankan kehadiran yang kuat di Selat Taiwan. Dua konflik serius yang berpotensi menjadi jauh lebih buruk dan Tiongkok sedang mempersiapkannya dengan menggunakan gurun mereka sebagai tempat latihan untuk potensi perang di masa depan. Struktur tersebut adalah target latihan yang dibangun untuk menguji apakah rudal Tiongkok dapat secara akurat menyerang kapal perang Amerika. Beberapa ahli percaya bahwa banyak tiang logam vertikal bisa menjadi sensor yang digunakan untuk mempelajari dampak serangan rudal pada target-target ini. Teori lain adalah bahwa mereka adalah reflektor radar, ditempatkan untuk lebih mensimulasikan struktur logam yang kompleks dari kapal yang sebenarnya, sehingga serangan yang dipandu radar dapat diuji. Gambar satelit dari berbagai situs uji coba mengungkapkan bahwa Tiongkok telah berhasil mengenai target mereka dengan presisi. Namun, menargetkan objek diam hanyalah langkah awal. Dalam situasi nyata, kapal perang tidak akan hanya berdiam diri, melainkan terus bergerak untuk menghindari serangan. Disinilah peran rel kereta api menjadi kunci penting. Saat menelusuri jalur rel tersebut, ditemukan sebuah maket kapal induk lain yang lebih kompleks. Maket ini merupakan model 3 dimensi yang dilengkapi dengan berbagai tiang yang menonjol dari strukturnya, menunjukkan tingkat detail yang luar biasa. Bahkan, sebuah foto dari konvensi senjata Tiongkok mengonfirmasi keberadaan model skala sistem ini, mempertegas ambisi dan kecanggihan teknologi militer mereka. Para ahli meyakini bahwa lengkungan pada rel tersebut dirancang secara strategis untuk memungkinkan Tiongkok mensimulasikan manuver kapal induk Amerika Serikat dalam situasi pertempuran. Simulasi ini mencakup skenario di mana kapal induk Amerika melakukan 2 belokan tajam guna menghindari pelacakan rudal atau melaju cepat untuk keluar dari zona dampak yang berbahaya. Lebih jauh lagi, citra satelit mengonfirmasi bahwa pengujian ini telah membuahkan hasil yang memuaskan. Menariknya, Tiongkok bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah serupa. Pada tahun 2014, Iran bahkan membangun replika kapal induk Amerika yang mampu berlayar. Replika tersebut digunakan untuk uji coba rudal, lalu secara intensif dibombardir hingga tenggelam, sebuah latihan yang sukses menarik perhatian media internasional. Meskipun propaganda mungkin memiliki pengaruh yang signifikan dalam kasus ini, kenyataannya latihan dengan target maket adalah praktik yang sangat umum di dunia militer. Amerika Serikat telah lama menerapkan strategi ini,
bahkan membangun kota-kota palsu yang sangat rumit di gurun mereka untuk simulasi, serta berlatih dengan maket yang mereka buat sendiri. Contohnya, replika jet tempur Chengdu J-20 milik Tiongkok terlihat di salah satu pangkalan Angkatan Udara Amerika di Georgia. Lebih dari itu, dokumentasi menunjukkan bahwa militer Amerika telah mengoperasikan jet tempur Su-27 dan MiG-29 Rusia yang berfungsi penuh di tanah Amerika untuk tujuan pelatihan. Namun, yang membuat maket ini menjadi perhatian serius bagi Amerika adalah fakta bahwa Tiongkok tidak hanya menguji senjata konvensional. Mereka menggunakan uji coba ini untuk mendemonstrasikan sistem yang berpotensi mengubah strategi militer secara fundamental dalam konflik masa depan. Intelijen Amerika mengungkapkan bahwa Tiongkok memiliki varian khusus dari rudal Dongfeng 21D yang dirancang secara spesifik untuk menargetkan dan menghancurkan kapal perang bergerak, seperti kapal induk. Rudal ini memiliki kemampuan luar biasa, mengikuti lintasan balistik yang meluncur tinggi ke atmosfer sebelum jatuh kembali dengan kecepatan ekstrim. Jika kemampuan ini terus dikembangkan, dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan militer global bisa sangat signifikan.